Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang air, dan gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium perambatan. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang TV. Pada perambatannya, medium perambatan tidak ikut merambat. Berdasarkan arah rambat gelombang dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang air, dan gelombang tali. Perhatikan gambar berikut. Jika sebuah tali kita simpangkan sehingga dia bergetar seperti ini, maka dia akan bergetar dengan arah ke atas dan ke bawah. Selain bergetar, dia juga akan merambat. Merambatnya ke arah depan, yaitu ke arah horizontal. Kita lihat di sini bahwa arah getarannya vertikal, sedangkan arah rambat gelombangnya horizontal. Sehingga dapat dikatakan arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Inilah yang disebut dengan gelombang transversal. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang pada selingki atau pegas. Perhatikan gambar berikut. Jika sebuah selingki atau pegas kita berikan dorongan atau kita usikan ke depan, maka dia akan bergetar ke arah depan dan belakang. Dia akan bergetar dengan arah horizontal. Selain bergetar, dia juga akan merambat ke arah depan. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa arah rambatnya horizontal dan arah getarnya juga horizontal. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah rambat gelombangnya dan arah getarannya sejajar. Inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Sekarang kita akan membahas gelombang transversal. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah garis timbang. Dan di sini kita gambarkan gelombang transversal seperti ini. Kemudian kita beri tanda untuk memudahkan membahasnya. Bagian-bagian dari gelombang transversal bisa kita lihat di sini. Bagian yang berada di atas garis setimbang yaitu A, B, C, dan E, F, G ini kita sebut dengan bukit gelombang. Bagian yang berada di bawah garis setimbang yaitu C, D, E, dan G, H, I kita sebut dengan lembah gelombang. Sedangkan titik terjauh yang berada di atas garis setimbang yaitu titik B dan titik F kita sebut dengan puncak gelombang. Sedangkan titik terjauh yang berada di bawah garis setimbang, yaitu titik D dan titik H, kita sebut dengan dasar gelombang. Jarak antara puncak gelombang dengan garis timbang, ini kita sebut dengan simpangan, yaitu simpang terjauh. Kita sebut di sini adalah amplitudo. Jadi, jarak antara B aksen, dan D aksen ini adalah amplitudo atau simpangan terjauh. Panjang gelombang atau kita simpulkan dengan lambda yaitu panjang satu gelombang. Dikatakan satu gelombang yaitu satu bukit dan satu lembah. Jadi jika kita lihat di gambar, perhatikan dari A, B, C satu bukit ditambah C, D, E satu lembah, ini disebut satu gelombang.
satu bukit, satu lembah. Dari A ke E ini adalah satu gelombang. Jarak dari titik A ke E kita sebut dengan panjang gelombang yang kita simbolkan dengan huruf lambda. Atau bisa juga dari EFG satu bukit dan GHI satu lembah. Dari EFGHI ini adalah satu gelombang. Jarak antara E dan I ini juga kita sebut panjang gelombang. Kemudian bisa juga kita lihat dari puncak ke puncak. Jadi satu gelombang bisa juga kita lihat dari puncak ke puncak, dari titik B ke F. Jadi B, C, D, E, F ini adalah satu gelombang. Jarak antara B dan F ini juga bisa kita sebut dengan panjang gelombang. Bisa juga kita definisikan dari dasar ke dasar, yaitu dari titik D ke titik H. Ini adalah satu gelombang. Jadi D, E, F, G, H itu adalah satu gelombang. Jarak antara titik D dan H ini kita sebut dengan panjang gelombang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang pertama. Ini adalah garis timbang, ini adalah gelombang transversal, kita beri tanda di sini huruf A sampai M. Jarak antara B aksen ini adalah 1,5 cm. Sedangkan jarak antara titik A ke C ini adalah 2 cm. Yang ditanyakan di sini berapakah amplitudo, jumlah gelombang, panjang gelombang, dan jarak tempuh gelombang. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh, yaitu titik terjauh dari garis timbang, yaitu jarak antara B ke B aksen, yaitu 1,5 cm. Yang kedua adalah jumlah gelombang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, satu gelombang bisa didefinisikan satu bukit, satu lembah. Di sini kita lihat pada gambar. ABC ini adalah satu bukit, ini adalah satu lembah. Ini berarti gelombang yang pertama. Kemudian dari EFGHI ini adalah gelombang yang kedua. Dari IJKLM adalah gelombang yang ketiga. Sehingga di sini jumlah gelombang ada 3. N sama dengan 3. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang yaitu jarak satu gelombang. Jadi di sini sudah diketahui bahwa jarak A sampai C adalah 2 cm. Ini adalah setengah gelombang. Jadi, jika yang ditanyakan jarak satu gelombang, berarti jarak A sampai E. Kalau ini 2 cm, tentunya jarak A sampai E ini adalah 4 cm. Sehingga di sini panjang gelombang sama dengan 4 cm. Yang terakhir adalah jarak tempuh gelombang atau kita simpulkan dengan huruf S, yaitu jarak seluruh gelombang, yaitu dari titik A ke titik M. Jika kita lihat di sini dari titik A ke C 2 cm, tentunya dari A ke M ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 cm kali 6, yaitu 12 cm. Ini adalah S. Atau bisa juga kita hitung dengan menggunakan rumus S sama dengan N kali panjang gelombang, yaitu jumlah gelombang kali panjang satu gelombang, yaitu 3 kali 4 cm sama dengan 12 cm. Sekarang kita akan membahas frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang dalam waktu 1
detik. Dapat kita tuliskan dalam rumus F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi gelombang, N adalah jumlah gelombang, dan T adalah waktu tempuh gelombang. Sedangkan periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Bisa kita tuliskan dalam rumus T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar adalah periode, satuannya sekon, T kecil adalah waktu tempuh gelombang, satuannya juga sekon, sedangkan N adalah jumlah gelombang. Sekarang kita akan membahas bagaimanakah hubungan antara frekuensi dan periode. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa F frekuensi sama dengan N jumlah gelombang dibagi T waktu tempuh, sedangkan periode sama dengan T kecil yaitu waktu tempuh dibagi jumlah gelombang. Dari dua rumus ini, jika kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan rumus yaitu F frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Sedangkan periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Di mana F adalah frekuensi, N jumlah gelombang, T besar adalah periode, T kecil adalah waktu tempuh. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah gelombang transversal, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari titik A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah 4 sekon. Perhatikan soalnya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh titik A sampai titik I adalah 4 sekon, berapakah frekuensi dan periodenya? Kita ketahui bahwa yang pertama adalah berapakah jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya di sini bisa kita lihat A, B, C, D, E adalah 1 gelombang. E, F, G, H, I adalah 2 gelombang. Jadi di sini N sama dengan 2. Selain itu, kita juga melihat bahwa di sini sudah diketahui bahwa waktu tempuhnya adalah 4 sekon. Ditanyakan berapakah frekuensi dan periode. Jawab, yang pertama, frekuensi sama dengan N per T, di mana N jumlah gelombang sama dengan 2 dan T waktu tempuh adalah 4 sekon. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga frekuensi sama dengan 2 dibagi 4, yaitu setengah Hertz atau 0,5 Hertz. Kemudian yang kedua adalah periode. Karena di sini frekuensinya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus periode sama dengan 1 per F, yaitu 1 dibagi 0,5 Hz, sama dengan 2 sekon. Kita bisa juga menggunakan rumus yang satunya, yaitu periode sama dengan T per N, di mana T adalah 4 sekon dan N adalah 2. Sehingga di sini kita dapatkan periode sama dengan 2 sekon. Jadi menggunakan rumus 1 per F dan menggunakan rumus T per N itu hasilnya akan sama, yaitu 2 sekon. Jadi frekuensi sama dengan 0,5 Hz dan periodenya adalah 2 sekon. Contoh yang ketiga. Sebuah gelombang mempunyai frekuensi 3 Hz. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 21 gelombang? Diketahui F sama dengan 3 Hz dan N jumlah gelombang adalah 21. Ditanyakan berapakah T waktu tempuh gelombang? Jawab, F sama dengan N per T. Karena yang dicari adalah T, maka rumusnya kita rubah menjadi T sama dengan N per F, di mana N sama dengan 21 dan F adalah 3 Hz. Sehingga kita dapatkan 21 dibagi 3 adalah 7 sekon.
Jadi waktu tempuh gelombang adalah 7 sekon. Sekarang kita akan membahas cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satu satuan waktu. Bisa kita tuliskan dalam rumus, V sama dengan S per T, di mana V adalah cepat rambat gelombang, S adalah jarak tempuh gelombang, dan T adalah waktu tempuh gelombang. Bisa juga kita tuliskan dalam rumus, V sama dengan lambda dibagi T, di mana lambda adalah panjang gelombang, T adalah periode. Bisa juga kita tuliskan dalam rumus V sama dengan lambda kali F, di mana V adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh keempat. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Jika waktu tempuh dari titik A ke titik K adalah 10 sekon, berapakah frekuensi gelombang, periode gelombang, dan cepat rambat gelombang? Diketahui, pertama-tama kita tentukan berapakah jumlah gelombang. Dari titik A, B, C, D, E ini adalah satu gelombang. Dari E, F, G, H, I ini adalah gelombang yang kedua. Kemudian I, J, K ini adalah setengah gelombang. Sehingga jumlah gelombang totalnya adalah 2,5 gelombang. Jadi bisa kita tuliskan N sama dengan 2,5 gelombang atau 2,5 gelombang. Kemudian berapakah panjang gelombangnya? Panjang gelombang bisa kita ukur dari jarak antara satu bukit dan satu lembah, atau dari puncak ke puncak, atau dari dasar ke dasar. Di sini sudah diketahui bahwa dari titik B ke F, dari puncak ke puncak adalah 2 meter, sehingga bisa kita tuliskan di sini lambda, atau panjang gelombang sama dengan 2 meter. Kemudian berapakah jarak tempuh dari gelombang dari titik A ke K? Kita lihat di sini dari B ke F ini 2 meter, tentunya dari F ke C juga 2 meter. Sedangkan dari A ke B setengah meter dan C ke K setengah meter. Sehingga kalau kita totalkan akan kita dapatkan bahwa S sama dengan 5 meter. Atau kita bisa juga menghitung S jarak tempuh dengan menggunakan rumus S sama dengan N dikali lambda. Jumlah gelombang kali panjang satu gelombang sama dengan 5 meter. Kemudian diketahui bahwa T waktu tempuh gelombang adalah 10 sekon. Ditanyakan berapakah frekuensi, berapakah periode, dan berapakah cepat rambat gelombang. Jawab. Yang pertama adalah frekuensi, di mana F sama dengan N per T. N sama dengan 2,5 dan T sama dengan 10 sekon. Sehingga kita dapatkan F frekuensi sama dengan 0,25 Hz. Kemudian yang kedua adalah periode, di mana periode sama dengan T kecil dibagi N. Waktu tempuh gelombang dibagi jumlah gelombang. T sama dengan 10 sekon dan N sama dengan 2,5. Sehingga kita dapatkan periode sama dengan 4 sekon. Kemudian yang terakhir kita cari berapakah cepat rambat gelombang. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana S sama dengan 5 meter, T sama dengan 10 sekon, sehingga kita dapatkan V cepat rambat gelombang sama dengan 0,5 meter per sekon. Kita bisa juga menggunakan rumus yang kedua, yaitu V sama dengan lambda dibagi periode,
di mana lambda sama dengan 2 meter, periode sama dengan 4 sekon. Kita dapatkan V sama dengan 0,5 meter per sekon. Kita bisa juga menggunakan rumus yang ketiga, yaitu V sama dengan lambda kali frekuensi. Panjang gelombang kali frekuensi, di mana lambda panjang gelombang sama dengan 2 meter dan F frekuensi sama dengan 0,25 Hz. Sehingga didapatkan V sama dengan 0,5 meter per sekon. Dengan menggunakan ketiga rumus ini, hasil yang kita dapatkan adalah sama. Jadi, untuk menghitung cepat rambat gelombang, kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga rumus ini. Kita dapatkan di sini, jadi frekuensi gelombangnya adalah 0,25 Hz, periode gelombangnya 4 sekon, dan cepat rambat gelombangnya adalah 0,5 meter per sekon. Selanjutnya, kita akan membahas gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat gelombangnya sejajar dengan arah getarannya. Ciri dari gelombang longitudinal, dia mempunyai rapatan dan renggangan. Perhatikan gambar. Ini adalah rapatan, ini adalah rapatan, ini adalah renggangan, dan ini adalah renggangan. Dikatakan satu gelombang, yaitu satu rapatan dan satu renggangan. Ini adalah satu gelombang. Sehingga jarak antara satu rapatan dan satu renggangan kita simbolkan dengan huruf lambda, yaitu panjang gelombang. Atau bisa juga dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Dari tengah-tengah rapatan di sini, pusatnya ke tengah-tengah atau pusat dari rapatan berikutnya di sini. Ini juga dikatakan satu gelombang. Jaraknya kita simbolkan dengan lambda, yaitu panjang gelombang. Atau bisa juga dari pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Jadi jarak antara pusat renggangan yang satu dengan yang lain dengan berikutnya kita simbolkan dengan lambda atau panjang gelombang. Ini adalah juga satu gelombang. Untuk lebih memahami, marilah kita masuk pada contoh soal yang kelima. Perhatikan gelombang longitudinal di bawah ini. Perhatikan gambar. Berapakah frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombangnya? Kita lihat di sini. Diketahui, pertama-tama kita tentukan berapakah jumlah gelombang. Di sini ada satu rapatan, ada satu renggangan, ini adalah satu gelombang. Di sini ada rapatan lagi, ini ada renggangan lagi, berarti di sini adalah gelombang yang kedua. Jadi bisa kita tentukan bahwa jumlah gelombangnya adalah 2, sehingga dituliskan N sama dengan 2. Kemudian waktu tempuhnya di sini sudah diketahui dari awal sampai akhir adalah 8 sekon, sehingga dituliskan T sama dengan 8 sekon. Waktu tempuh gelombang 8 sekon. Kemudian jarak tempuh gelombangnya di sini sudah diketahui dari titik awal sampai akhir adalah 2 meter. Sehingga bisa kita tuliskan di sini S, jarak tempuh gelombang adalah 2 meter. Kemudian berapakah panjang gelombangnya? Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Jika panjang 2 gelombang di sini 2 meter, tentunya panjang satu gelombang lambda adalah 1 meter. Ditanyakan periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Jawab, periode T sama dengan T kecil dibagi N. Waktu tempuh gelombang dibagi jumlah gelombang, di mana T adalah 8 sekon, N sama dengan 2, sehingga kita dapatkan periode sama dengan 4 sekon. Yang kedua, kita cari berapakah frekuensi. Karena di sini periode sudah diketahui, kita bisa gunakan rumus F sama dengan 1 per periode.
di mana periode sama dengan 4 sekon, sehingga didapatkan frekuensi sama dengan 0,25 Hz atau seperempat Hz. Kemudian, cepat rambat gelombang bisa kita cari dengan rumus S per T, jarak tempuh gelombang dibagi waktu tempuh gelombang, di mana S sama dengan 2 meter, sedangkan T adalah 8 sekon. Sehingga kita dapatkan cepat rambat gelombangnya adalah 0,25 meter per sekon. Bisa juga kita hitung dengan rumus yang satunya lagi, yaitu lambda dibagi periode, di mana lambda sama dengan 1 meter, periode sama dengan 4 sekon, sehingga didapatkan V cepat rambat gelombang sama dengan 0,25 meter per sekon. Selanjutnya, bisa juga kita gunakan rumus yang ketiga, yaitu V sama dengan lambda kali frekuensi, di mana lambda sama dengan 1 meter, frekuensi sama dengan 0,25 Hz, sehingga didapatkan V sama dengan 0,25 meter per sekon. Jadi, frekuensi gelombangnya 0,25 Hz, periode gelombangnya 4 sekon, dan cepat rambat gelombangnya 0,5 meter per sekon. Oke, bisa dipahami?